you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan wabah seperti ini. Kita semua dapat mencermati dan memahami beberapa materi tentang ekonomi Islam, termasuk sejarah peradaban ekonomi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Anisul Fatah, sarjana ekonomi, magister ekonomi, dan teman-temanku yang aku sayangi dan aku cintai, semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat selalu dalam keadaan yang seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu saya sendiri Yulia Tiara Putri dan beberapa teman saya, itu 2 orang lainnya, yaitu Ubay Hubaibiyah dan Rina Antika. Materi pertama yaitu tentang biografi Abu Hanifah dan pemikiran ekonomi Abu Hanifah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, lanjut ke biografi Abu Hanifah. Jadi sebenarnya Abu Hanifah itu pendiri dari mazhab Imam Hanafi. Beliau merupakan Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Beliau bertepatan lahirnya dengan Imam Syafi'i. Kemudian beliau itu biasa dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi menurut beberapa kalangan Arab itu arti Abu Hanifah itu identik dengan tinta, jadi tinta yang pekat gitu intinya. Kemudian ekonomi Abu Hanifah sendiri itu dia melakukan ekonomi dalam sistem perdagangan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Abu Hanifah itu mengalami peningkatan dalam setiap ekonominya. Faktor yang pertama itu karena kepribadiannya yang sangat baik, terus yang kedua itu karena beliau itu mempunyai guru-guru pendukungnya yang sangat mensupport beliau, dan yang ketiga itu ada kehidupan pribadinya, kemudian ada masa yang mempengaruhi serta circle lingkungannya. Jadi beliau itu mengalami kemajuan dalam perdagangannya karena beberapa faktor tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke karya-karya Abu Hanifah itu sendiri. Nah, di sini Abu Hanifah tuh udah nyiptain beberapa karya, termasuk kitab-kitabnya itu banyak sekali ya. Dari zamannya para sahabat sampai era sekarang itu ada yang masih ada dan ada yang tidak. Jadi yang pertama ini ya, karena saya perempuan sendiri, jadi ini ditaruh di yang pertama. Yang pertama itu Al-Faraid. Jadi kitab Al-Faraid itu isinya tentang seorang hati wanita ataupun kepribadian wanita itu sendiri. Jadi di dalam bab tersebut tuh berisi tentang kayak sifat-sifat wanita ataupun sebagainya. Kedua ada Asyurut. Nah, Asyurut itu berisi tentang perjanjian-perjanjian, entah itu perjanjian para khalifah atau ulama, pokoknya Asyurut itu identik dengan perjanjian. Terus yang ketiga itu ada Al-Fiqh Al-Jabar. Nah, di Al-Fiqh Al-Jabar ini biasanya dibahas tentang ilmu kalam. Jadi ilmu kalam yang kita pelajari dari semester 1 itu biasanya kitab ini nih ada di Al-Fiqh Al-Jabar. Jadi kita bisa dapat referensi tentang kalam itu bisa dari salah satu kitabnya si Abu Hanifah ini gitu. Jadi kitabnya ingat-ingat ya, di Al-Fiqh Al-Jabar pokoknya. Oke, karena saya cuma ngejelasin 2 bab doang, yaitu biografi Abu Hanifah dan karya-karya Abu Hanifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ubay Hubaibiyah dan Rina Antika. Saya Ubay Hubaibiyah akan menjelaskan materi tentang biografi dan karya Abu Hanifah. Biografi Abu Hanifah. Nu'man bin Sabin bin Zuta bin Mahan At-Taimi lebih dikenal dengan Abu Hanifah, lahir di Kufa, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Lalu beliau meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau merupakan pendiri dari mazhab Al-Fiqh Hanafi.
Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in generasi setelah Nabi Muhammad SAW, karena dia pernah bertemu dengan salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan generasi terbaik Islam, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah SAW lainnya. Imam Hanifah juga bisa disebut tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian atau taharah, sholat, dan seterusnya. Saya Ubayyah Hubaybiyah akan menjelaskan materi tentang biografi dan karya Abu Hanifah. Biografi Abu Hanifah. Nu'man bin Sabin bin Zuta bin Mahan At-Taimi lebih dikenal dengan Abu Hanifah, lahir di Kufa, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Lalu beliau meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau merupakan pendiri dari mazhab al-fiqih Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in generasi setelah Nabi Muhammad SAW, karena dia pernah bertemu dengan salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan generasi terbaik Islam, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah SAW lainnya. Imam Hanifah juga bisa disebut tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian atau taharah, sholat, dan seterusnya. Saya Rina Antika, NIM 1908203098. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Hanifah yaitu konsep bai as-salam, yaitu menjual barang yang dikirimkan, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu yang akan disepakati. Dan beliau meragukan keabsahan akad tersebut, yang akan menimbulkan perselisihan. Dan ia mencoba menghilangkan perselisihan itu dengan merinci lebih khusus apa yang diketahui dan dinyatakan dengan jelas pada akad tersebut. Salah satu kebijakan Abu Hanifah yaitu menghilangkan ambiguitas dan perselisihan pada masalah transaksi dan menggunakan metode kias, bahwa nisab madu disamakan dengan hasil pertanian, jadi tidak dapat dipastikan dalam 1 tahun. Dan menurut Imam Abu Hanifah, zakatnya tetap 1/10. Dan dalam masalah jizayah, Abu Hanifah berbeda pendapat dengan ulama-ulama di zamannya. Dan pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan. Keberadaan kitab Al-Kharij mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen. Dan beliau adalah peletak dasar prinsip perpajakan dan diambil oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Pemikiran konvensional terletak pada sikapnya, yaitu menentang pengendalian dan penetapan harga pada pemerintah. Penetapan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penetapan atau penurunan barang, tetapi tergantung pada kekuatan penawaran. Pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab Al-Kharij yang terbagi menjadi beberapa bidang. 1. Pertahanan. Khalifah yang mewakili Tuhan di bumi untuk melaksanakan perintahnya. 2. Keuangan. Menyatakan bahwa uang negara bukan milik khalifah atau sultan, tetapi amanat Allah SWT yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
3. Pemerintah meminta kepada pemerintah agar milik tanah rakyat dihormati. 4. Perpajakan, bahwa pajak hanya ditetapkan pada harga yang melebihi kebutuhan rakyat, yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Peradilan, mengatakan bahwa jiwa adalah peradilan yang murni, dan hukuman tidak dibenarkan berdasarkan subhat. Oke guys, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bisa dipahami dan dicermati dengan baik-baik. Semoga kalian juga bisa mencatat poin-poin penting dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.